wabarakatuh. Saya Rahma Najira Putri dari kelas 1F, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Di sini saya akan melengkapi tugas mata kuliah PPKN dengan dosen pengampu Bapak Mubarok Ahmad MPD. Sebelumnya perkenalkan dulu, saya Rahma Najira Putri dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Karena saya izin bertanya sedikit kepada Ibu, sebelumnya dengan Ibu siapa? Nama saya Nina Juliani. Ibu Nina ya? Ya. Oke, di zaman sekarang ini kan banyak sekali orang-orang yang juga mengeluh dengan kondisi yang seperti ini kan, terutama juga orang tua yang mengajar anaknya sekarang di rumah. Terus banyak juga dari kalangan juga keterbatasan teknologi juga, jadinya koneksi banyak banget ke itu lah, apa namanya, banyak sekali kendala-kendala yang ada pada saat pelajaran online ini. Nah, aku tuh sedikit mau tanya ya, menurut Ibu itu pendidikan karakter di sekolah itu penting nggak sih? Penting banget, karena untuk memberdayakan peserta didiknya biar tambah lebih bisa menerima pelajaran, apalagi musim pandemi gini ya kan, jadi penting banget. Ya betul, memang yang saya lihat itu emang sangat penting karakter pendidikan dalam sekolah, bukan hanya di sekolah, di rumah pun juga itu sangat penting. Nah, terus kan di zaman pandemi ini berbeda ya dari yang mereka itu offline dan online itu berbeda kan. Nah, etikanya pun juga berubah pada saat ini. Kira-kira menurut Ibu itu etika sekarang pada saat ini tuh, pada pandemi ini, etikanya itu gimana? Menurut saya, karena anak saya juga peserta didik ya, jadi lain banget antara tatap muka sama daring gitu ya. Apalagi kalau misalnya lagi ada pelajaran gitu, biasanya kan dijelasin sama guru di sekolah, dia lebih paham gitu ya. Karena kalau kita kan orang tua, pelajaran mereka kita nggak pernah gimana ya, ada yang kita ngerti, ada yang enggak, jadinya udah lain banget deh etika-etikanya gitu. Anak-anak pun kalau misalnya itu biasanya dia bisa tanya langsung ke guru. Ini kalau misalnya itu nanya kita, jadinya kita nggak ngerti banget kalau lagi yang pas kita nggak ngerti, jadinya udah lain banget deh. Ya memang pada sekarang ini emang seperti itu ya, banyak orang tua yang mengeluarkan hal itu. Karena kan emang jauh berbeda lah ketika mereka di sekolah itu, mereka langsung bertatap langsung dengan guru yang mengajari mereka. Sedangkan orang tua juga kan ada juga punya kegiatan sendiri masing-masing. Nah, terus dari etika anak ini, kira-kira bagaimana sih cara Ibu untuk mengajarkan anak Ibu itu beretika yang baik? Ya kalau misalnya udah pelajaran kan gitu, misalnya tata caranya pasti kan harus masuk juga harus tetap jam 6:30, jam 6:30 harus tepat absen, ya kan? Nah, kadang kan kalau misalnya dia lagi ada acara Zoom meet gitu sama guru anak-anaknya, ya kita harus mengingatkan dia supaya harus ayo lakuin Zoom meet-nya gitu. Jadi sekarang kita harus lebih ini banget dah kalau sama anak-anak di pelajaran daring gini. Lebih banyak sabar juga, iya, mengulang kembali memori pelajaran. Nah itu dia bener. Jadi kan di zaman sekarang itu juga teknologi juga lebih canggih ya kan, bisa mencari di internet. Iya benar. Terus pada zaman sekarang ini tuh kan teknologi kan canggih, seperti yang tadi aku bilang, teknologi itu semakin canggih. Nah, adanya jaringan untuk mengakses sosial media seperti WhatsApp, Instagram, TikTok, YouTube dan lain sebagainya gitu. Itu kan digunakan dari kalangan anak-anak hingga dewasa gitu, kan juga menggunakan pada saat ini. Nah, di zaman yang sekarang ini yang saya lihat itu banyak orang yang masih salah menggunakan sosial media. Terus juga terkadang juga berkomentar yang saya lihat itu kurang sekali sopannya. Nah, menurut Ibu itu bagaimana sih cara agar anak-anak ini tuh nggak terjerumus ke hal-hal negatif, dan menurut Ibu juga bagaimana sih cara bersosial media dengan baik? Kalau untuk anak-anak ya kita kasih penjelasan agar kita bilang untuk melihatnya jangan yang untuk ukuran dewasa ya, kita bilang gitu. Kita suruh saring, jangan komen yang nggak ada sangkut pautnya dengan itu. Boleh kita bilang lihat-lihat dia boleh, asal jangan komen yang nggak penting, kita bilang gitu aja. Menurut saya emang
sekarang zaman sekarang semua apa-apa sudah teknologi ya kan, udah teknologi itu udah asal dari kitanya aja deh, orang tua yang harus mengingatkan dia anak-anak kita gitu. Betul sekali gitu kan. Di zaman sekarang memang apalagi ibu sebagai orang tua juga harus melihat aktivitas anaknya, apa yang sesekali mungkin boleh untuk melihat, ngecek gitu kan. Bagaimana mereka bermain sosial media, takutnya juga salah pergaulan juga bisa. Internet kan juga bisa salah. Ya mungkin dari kesimpulan yang tadi yang ibu tadi sampaikan ke saya, terus saya bisa mengambil kesimpulan ya. Memang di zaman sekarang ini itu banyak sekali dari kalangan orang tua terutama ya, yang mengeluh akan kondisi seperti ini. Apalagi kalau ada orang tuanya yang bekerja, juga nanti kan jadi sulit untuk belajar gitu kan. Baik, terima kasih atas waktunya. Mohon maaf apabila mengganggu waktu kesibukannya ya. Bapak, maaf ganggu waktunya. Perkenalkan, nama saya Dinda Ayu Rahmawati, mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Bapak, maaf ganggu waktunya sebentar, boleh? Bapak perkenalkan, namanya siapa? Nama saya Pak Udin. Pak Udin. Pak Udin profesinya sebagai apa, Pak? Pengangguran, nggak ngapa-ngapain. Tapi ya di masyarakat, bergaul aja di masyarakat. Cuma profesinya sih kerja udah nggak kerja. Dulunya kerja dulu, sekarang udah pensiun. Pensiun. Bapak pensiun sebagai apa, Pak? Sebagai guru. Sebagai guru. Bapak boleh nanya sedikit, Bapak? Boleh. Menurut Bapak, etika anak selama pandemi itu gimana ya, Pak? Nah, selama pandemi etika anak itu sangat menurun, bahkan rusak. Mengapa begitu? Sebab anak-anak yang sekolah tidak lagi menemui gurunya yang menjadi contoh. Biasanya murid mencontoh gurunya. Sekarang gurunya nggak pernah kelihatan. Mengapa nggak pernah kelihatan? Karena gurunya ada di sekolah atau ada di rumah, sedangkan muridnya ada di rumah masing-masing karena belajar secara online. Kalau dulu belajar offline, tatap muka langsung, jadi anak-anak itu bisa melihat gurunya langsung. Tata keramanya, kemudian akhlaknya, cara bergaulnya, cara bicaranya, semua dicontohkan oleh guru. Nah, hari ini begitu ada pandemi, anak tidak lagi bertemu dengan guru, hanya bertemu dengan HP. Di HP itu anak hanya mengerjakan apa yang diperintahkan guru, sedangkan karakter gurunya tidak pernah dilihat seperti apa. Oleh karena itu, di masa pandemi ini sangatlah kurang beruntung buat anak-anak kita, khususnya pendidikan karakter. Sebab tadi sudah dikatakan kalau karakter itu harus mencontoh. Kalau nggak contoh dari gurunya, maka tentu anak akan tidak dapat mengikuti jejak-jejak dari gurunya. Nah, gitu. Dan selanjutnya diharapkan ini anak-anak yang belajar online ini diharapkan jangan lagi. Sebab kalau terus-menerus begini, kekhawatirannya anak-anak kita menjadi anak-anak yang kurang produktif, kurang berilmu, pengetahuannya rendah, semuanya kurang lah. Karena mengapa? Sebab pertama tadi memang sudah dikatakan kalau dia nggak lihat gurunya. Yang kedua, bimbingan dari guru itu kurang. Mengapa kurang? Ya sebab memang belajarnya di online. Seberapa banyak kemampuan seorang guru untuk membimbing anak-anaknya melalui HP, atau sebaliknya, berapa banyak anak-anak yang bisa bertanya atau ingin mencari ilmu yang lebih banyak melalui HP, padahal gurunya di mana-mana. Nah, gitu kira-kira. Jadi pada masa pandemi ini sangat kurang beruntung pendidikan karakter buat anak-anak kita. Terus menurut Bapak bagaimana cara penerapan pendidikan karakter itu, Pak, selama pandemi di rumah ini? Ya memang sih yang namanya karakter itu kan tadi sudah dikatakan harus punya contoh. Di rumah berarti contohnya adalah orang tua. Nah, karakter orang tua itu kan beda-beda. Pendidikan orang tua beda-beda, pengetahuan orang tua beda-beda, pergaulan orang tua berbeda-beda. Nah,
Walaupun seharusnya orang tua menjadi contoh di rumah, tetapi tidaklah semua orang tua mampu memberikan contoh kepada anak-anaknya. Mengapa begitu? Tadi pertama memang karakter yang berbeda-beda, pengetahuan yang beda-beda. Yang keduanya, orang tuanya kadang-kadang kan sibuk. Orang tuanya cari duit, kerja, cari nafkah buat kepentingan anak-anaknya, buat anaknya sekolah, buat anaknya makan, buat istrinya. Makanya kadang-kadang orang tua tidak mampu memberikan bimbingan, memberikan contoh karakter buat anak-anaknya, sehingga anak-anaknya terlepas begitu aja. Tidak ada tuntunan, tidak ada tidak ada pendidikan dari orang tua, karena kesibukan dulu. Ya, kesibukan orang tua mencari nafkah. Ya Pak, mungkin terima kasih ya Pak, maaf ganggu waktunya. Ya, kasih ya Pak. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Lestari dari kelas 1F Program Studi PGSD Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Profesor Dr. Hamka. Tujuan saya dalam membuat video ini adalah menyelesaikan tugas PPKN, yaitu Civic Participation Project, yang dimana saya mengambil tema etika dan hukum dengan dosen pengampu Bapak Mubarak Ahmad MPD. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam. Saya boleh minta opini sedikit buat nanya-nanya seputar sosial media? Ya boleh, persilakan. Baik, sebelumnya nama kakak siapa ya? Nama saya Rara. Baik Kak Rara, kan misalnya di zaman sekarang itu kan teknologi itu udah canggih, semua akses tuh udah pakai internet gitu kan, terutama sosial media misalnya kayak WhatsApp, Instagram, Twitter, Line, atau yang lain-lain lah. Jadi kan yang menggunakan itu nggak cuma orang dewasa aja kan, anak-anak juga kadang suka pakai sosmed gitu kan. Terus juga banyak orang-orang gitu yang suka nggak bertanggung jawab sama status-statusnya atau story-storynya gitu kan di sosial media. Misalnya dia menggunakan kata-kata yang tidak seharusnya memang dipublikasikan gitu kan, apalagi misalnya kayak buat mencemooh orang itu kan udah jelas itu nggak baik banget ya kan? Jadi gimana sih menurut kakak gitu misalnya cara beretika dalam sosial media, atau gimana caranya pakai sosial media itu bijak? Jadi menurut saya secara sopan, santun, dan selalu bersikap respect kepada teman atau orang-orang yang terkoneksi di akun media sosial kita, mengikuti akun-akun bermanfaat, menghibur atau kredibel yang justru bisa menambah wawasan. Lalu berhati-hati juga dalam membagikan informasi tentang diri pribadi. Jadi seperti itu ya Kak, jadi memang kita tuh harus sopan santun gitu kan dalam bercakap atau dalam bertindak gitu kan. Apalagi jangan sampai kita tuh menyakiti perasaan orang lain gitu kan. Nah lalu juga emang kalau misalnya dalam bermedia sosial itu kita memang tidak boleh sembarangan untuk menyebarkan informasi pribadi kan. Nah terus juga kita tuh harusnya benar kata kakak tadi tuh untuk mengikuti sesuatu yang hal positif, yang bermanfaat gitu kan. Oke baik, mungkin segitu saja kayak ini saya katakan. Terima kasih telah membantu saya untuk menjawab, untuk mengutarakan pendapat kakak ya. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sama-sama.